Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan tema yang keren, cerdas ini. Prophet Muhammad in the Bible. Dengan narasumber Ustadz Kainama. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita serahkan ke Ustadz Kainama. Please welcome Ustadz Kainama. Iya, baik. Syukron katsiran, jazakallahu khairan, Ustadz Bung Ade Aryasto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallah wa shadaqallahul adzim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah karim. Kiranya apa yang saya sampaikan Allah berkenan, sehingga tidaklah menjadi sia-sia pertemuan kita ini, tapi menjadi ada manfaat walaupun sedikit, 1-2 poin. Dan jika ada yang tidak bermanfaat, aku mohon maaf. Dan para saudaraku, para tuan guruku, ustadz wal ustazah, mu'alim wa mu'alimah, muslimin wal muslimah yang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi berulang-ulang dan tidak pernah bosan aku sampaikan, Kainama ini sampaikan bersama Ustadz Bung Ade maupun ustadz-ustadz yang lain di dalam tayangan YouTube, video YouTube, video yang diunggah ke YouTube, bahwa apa yang disampaikan oleh saya, Kainama, Ustadz Bung Ade Aryasto, Ustadz Menachem Ali, Ustadz Donditan, dan para ustadz-ustadz lainnya, terutama Ustadz Mu'alaf yang berada di wilayah apologetika, sekali lagi apologetika, kristologi, bukanlah untuk menghina, menyerang, menistakan, atau menodakan agama Kristen dan agama Katolik. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Kami hanya menyampaikan pengalaman kami ketika kami memutuskan untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menggambarkan bahwa kami mencintai setiap nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW, dan kami menghormati dan memuliakan setiap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW beserta nabi-nabi sebelum beliau, sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Karim bahwa setiap nabi dimuliakan dan diratakan kasih sayang Allah kepada mereka semua. Dan kami tidak pernah membeda-bedakan. Ketika kami memuliakan Rasulullah Muhammad SAW, itu karena Allah memerintahkan kepada kami. Sekali lagi, karena Allah memerintahkan kepada kami. Karena kami bukan, saya, Ustadz Aryasto, yang di negeri Belanda, yang di Malaysia, yang di Singapura, yang di mana-mana tempat yang sedang menyaksikan acara ini, atau menjadi subscribernya Ustadz Bung Ade Aryasto di seluruh Indonesia, kami bukan orang Yahudi. Sekali lagi, kami bukan orang Yahudi atau orang Israel. Sehingga kami tidaklah boleh dan tidaklah pantas. Sekali lagi aku ulangi, pelan-pelan sekali, supaya saudara Kristen dan Katolik mengerti bahwa saya Kainama bersama seluruh ustadz-ustadz yang ada di apologetika kristologi mengutarakan hari ini karena kami bukan orang Yahudi dan bukan orang Israel. Kami tidak boleh, sekali lagi, kami tidak boleh
mengikuti, ya, mengikuti pengaruh atau mengikuti ajaran dari Nabi Isa, karena kita semua yang bukan orang Yahudi dan orang Israel tidak diperkenankan mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Yesus sendiri. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa mencintai dan memuliakan Yesus beserta ajaran-ajarannya? Tidak ada cara lain selain berislam. Tidak ada cara lain. Kalau ingin dibilang mencintai, memuliakan, mematuhi ajaran Rasul Allah yang namanya Isa ibnu Maryam atau Jesus Christ, kita tidak bisa mengikuti ajarannya sesuai dengan urut-urutan yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Yang diutarakan dan hukum itu hanya berlaku bagi orang Israel, orang Yahudi. Saya Ambon, ya. Di Indonesia ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Manado, ada orang dari Poso, orang dari Palopo, orang dari mana-mana, ya, orang Madura, orang Bali, ya, begitu. Jadi kita ini bukan orang Israel. Bagaimana caranya patuh dan cinta serta memuliakan Jesus Christ? Tidak ada cara lain, harus melalui jalur Islam. Ini pembukaan, langsung Ustadz Bung Andai boleh ketik di Google seperti biasa. Siap. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini memulai dengan mohon dibuka Google kosongnya. Sebentar. Taruh dulu, Pak. Bukan gitu. Sanhedrin, ketiknya SAN. Biasa, Hedrin, HEDRIN. DRIN, ya. DRIN. Oke. Iya, spasi. Spasi. Sorry. Spasi. Oke. Spasi 59A. 9A. Enter. Sebentar ya, sebentar ya. Bentar ya. Bentar saja, 1 menit saja. Ya, ntar kita lihat. Sevar ya, betul. Sebentar ya. Sebentar. Bentar. Boleh dikit klik yang Sanhedrin 59A Sefaria aja. Oke, siap. Klik aja, nggak apa-apa. Sudah terbuka. Oke, sudah. Oke, ya, judgment but the mitzvah. Oke, sip, ya. Geser ke bawah pelan-pelan. Sorry. Terlalu besar. Oke. Oke, geser ke bawah pelan. Paman lotor hindrance indicating paman slot. Ke bawah lagi. Up. Studies is like discuss with the better of young men which is by. Oke, agak ke atas dikit, geser ke atas dikit. Agak ke atas lagi. Agak ke atas. Sudah ya. Prohibition of robbery. As Gentile dan sebagaimana orang-orang di luar orang Israel who studies Torah, yang mempelajari Torah, robs the Jewish people of it, sama dengan atau dianggap robs, mencuri dari orang Yahudi, Jewish. Jadi kita nggak boleh mempelajari Torah dan kita nggak boleh sebetulnya bilang katanya kita melaksanakan Torah. Tidak boleh. Menurut
orang Yahudi. Ya, bukan menurut Allah ini. Menurut orang Yahudi, orang-orang Gentile atau di luar Gentile itu ada tulisannya. Habis prohibition of robbery, koma. Nah, as a Gentile, sebagaimana orang-orang di luar orang Israel atau bukan orang Yahudi, non-Yahudi, yang studies mempelajari Torah, itu adalah mencuri robes yang tebal tuh. The Jewish people of it, titik. Ya, up. Udah, ya. Itu kita baca mulai dari yang ada tulisan to the Torah as inheritance. Ya, benar ya. Yang ada yang tebal tuh ya. This prohibition atau pelarangan ini. Atas sedikit. Nah itu. This is, ya baris itu. This up itu ya. This prohibition. Terus, nah itu. Mana dia? Kok? Oke, mana dia? Kok jadi hilang? Oh ya. This prohibition. Kok hilang? Mana dia? Start. Nah itu dia. In Torah Study. Penalty Moses. Oh turun ke bawah dikit. Turun. Nah. Itu naik. Turun. Oh, enggak, naik lagi, kelewatan. Tadi kita lagi baca di, nah, bukan naik. Terus. Nah, naik. Nah, bukan turun, itu turun, naik. Up, sudah, up. Aduh, kelewatan. Turun dikit, pelan-pelan, makanya jangan cepat-cepat, Bung Ade. Iya, and Rabbi Yohanan, up. Oke ya, kita baca. Rabbi Yohanan, ada tuh, situ ya. And Rabbi Yohanan says, ada ya, Bung Ade ya. And Rabbi Yohanan says, ya, betul, ya. And Rabbi Yohanan says, ada ya, Bung Ade ya. A Gentile who engage in Torah study is liable to receive the death penalty. Menurut Rabbi Yohanan berkata, orang-orang non-Yahudi yang terikat dengan Torah dan pelajaran Torah itu dapat menerima hukuman mati. Ya. Oke, turun ke bawah lagi pelan-pelan. Turun ke bawah, Ustaz. No, itu naik. Turun ke bawah, pelan-pelan saja. Who says terus inheritance. Up. Nah, aduh, udah kelebihan. Naik lagi dikit itu kelebihan. Pelan-pelan naik. Up. Udah ya. Oke. Naik dikit lagi. Naik dikit lagi. Dikit aja. Sedikit lagi. Naik. Oke, satu baru up. Udah ya. Who word for betrothed emeros. Is similar setelah koma itu meorasa. Ada koma situ. Betul. Is similar to that of the word for inheritance, morasa, the punishment yang huruf tebal of a Gentile atau orang-orang, hukuman. Ya, the punishment itu hukuman of a Gentile, non-Yahudi yang mempelajari Torah is like that one of hinged intercourse with the betrothed young woman. Artinya, hukuman kepada orang-orang non-Yahudi itu yang mempelajari Torah sama dengan orang-orang yang melakukan hubungan seks, hubungan badan dengan perempuan muda yang sudah bertunangan. Betrothed young woman. Lalu di sebelahnya itu habis woman, young woman, which is execution by apa Bung Ade? Stoning. Dilempari batu sampai mati. Ya. Jadi kita tidak bisa berhujah kepada Torah menurut orang Yahudi. Jadi kepada saudaraku Kristen dan Katolik yang sering bilang sama saya, sama Bung Ade, itu Kainama, Ustadz Ariesto, Ustadz Dondi, Ustadz siapapun itu korek Bible untuk membenarkan Rasulullah. Enggak boleh. Kita dilarang dan kita tahu diri itu. Ya, di dalam Islam, saudaraku Kristen dan Katolik dengan segala rasa hormat dan kasih sayang, aku bilangin,
Kami nggak pernah korek-korek itu karena kami dilarang. Kalau antum bilang antum itu saudaraku Kristen dan Katolik, mohon maaf ya, jangan marah. Ini nih baca Sefaria, ya. Ini targum. Ini targum ya. Ini termasuk dalam kumpulan buku-buku Talmud. Namanya Sanhedrin 59A. Kamu mengakui Torah, lalu kamu tempel Torah itu ke dalam kitab sucimu yang digabung dengan Perjanjian Baru. Marahlah orang Yahudi marah. Dan kamu itu seharusnya dilemparin batu sampai mati, bukan kita. Kita punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Dan saya, Ustadz Bung Ade Aristo, Ustadz Dondi, Ustadz Menahem Ali, dan semua Ustadz Zahrifa, siapa lagi Ustadz Zuma, siapa lagi Ustadz Nandar, kita berhujahnya kepada Al-Quran. Ya, saudara kita ini Kristen dan Katolik yang mengakui Torah sebagai kitabnya, itu yang kena hukum ini nih. Ini hukum nih. Bukan kita, ya. Bukan ya. Ya. Jadi hukumannya adalah execution of death by stoning. Hukuman mati dilempari batu. Bukan kita yang ngomong. Kita nggak pernah berci sama antum. Tuh, lihat tuh, baca. Lanjut ya. Hari ini adalah Rasulullah di dalam Bible, bukan di dalam Torah ya. Bible. Selama ini orang selalu menghubungkan tema ini dengan Song of Song 5 ayat 16. Nggak usah dibuka Bung Ade. Itu udah pengetahuan umum lah. Muhammadim, Atmak, Ahmad. Lalu kemarin saya bilang Ahmadu, orang Kristen caci maki. Ya, gitu ya. Nah, hari ini kita melihat dari perspektif yang lain. Dari mana? Dari Yesus. Ya, dari Yesus. Cuma masalahnya adalah karena catatan tentang Yesus adanya di dalam Biblos, di dalam Bible. Kita bukan bilang Biblos itu adalah Injil. No, it's really different. Biblos, Gospel. Iya, sama. Biblos, Gospel, sama itu. Ya. Tapi kalau kami orang Islam bilangnya lain. Injil. Injil itu bukan bahasa Kristen. Injil itu bahasa kami. Silahkan cari sampai Botak Sariawan, udah Botak Sariawan lagi, ya. Tidak akan pernah ada statement bahwa Kristen yang menggunakan kata Injil, tidak. Kristen bilangnya Gospel. Demikian ya. Oke, baik. Kita melihat Rasulullah di dalam pengakuan seorang laki-laki yang namanya Yeshua HaMashiach. Bahkan orang Yahudi nggak mau panggil dia Yeshua, panggilnya Yeshu. Beda sama orang Islam. Orang Islam memuliakan Yesus, panggilnya lengkap. Isa ibnu Maryam, lengkap dimuliakan. Di dalam Al-Quran ditulis, dia Isa ibnu Maryam didekatkan kepada Allah, dimuliakan. Tidak dihina-hina, dibilang mati, diludahi yang kemarin kita bahas tuh. Di episode kemarin kita bahas. Betul. Dia diludahi, disuruh ngaku. Ayo ngomong, kamu ngomong ya anak Allah. Ngomong. Dipaksa. Ya, tak boleh gitu. Jangan gitu ah. Ya, kasihan Isa ya. Yuk kita mulai ya. Kita sudah mulai dengan Sanhedrin. Jadi kita tidak bisa lihat lagi. Saya malam ini mengajak orang melihat Rasulullah dalam Biblos. Keluar dari kebiasaan, karena orang pasti biasanya lihat dari Song of Song atau itu namanya Shir Hasirim. Ya. Shir Hasirim. Itu yang ada di kaosnya Nandar itu. Iya, betul. Muhammadim, Zedodi Vezeri. Zedodi Vezeri. Saya nggak lihat dari sana karena itu sudah umum. Saya melihatnya dari
Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Oke. Yohanes pasal 14 ayat 16. Sudah ngerti jadi ya, Bung Ade Siap. ya. Wah, ngerti Jadi sekali. kita nggak bisa jadi orang Yahudi ya. Iya, Ya. betul. Kita nggak bisa Betul. jadi Yahudi, nggak bisa. Betul. Kecuali ada darah. Ada saudaraku yang aku sangat hormat, namanya Yitzhak. Kenapa Iya, dia berani bilang dirinya Yahudi di Indonesia? Dia punya darah. Dia punya sanad yang jelas. Setiap orang yang di Republik Indonesia ini memeluk agama Yahudi, terutama ada saudara kita yang di Tomohon tuh. Saudaraku sayang. Yang di Tomohon tuh, Tondano apa Tomohon? Di Manado. Yang pakai lambangnya itu tuh. Lambang apa tempat lilin itu. Lupa saya namanya itu. Ada 7 itu tempat lilin itu. Aduh, namanya aja saya lupa. Hanukkah. Lambang perayaan Hanukkah itu. Ya. Iya. Hanukkah. Betul. Lambang perayaan Hanukkah itu. Di Tomohon apa di Tondano itu? Saya lupa. Itu mereka Tondano, kenapa memeluk? Oh, Tondano ya. Iya. Kenapa mereka berani bilang kami jemaat sinagoge Yahudi Manado? Karena mereka orang-orang yang punya darah. Sampai merinding saya. Mereka punya darah loh. Kalau orang yang nggak punya darah terus bilang kami mengikuti ajaran Yesus dan ajaran Bapak Abraham, orang-orang Yahudi. Lalu mulai bilang tidak ada nabi yang datang di luar orang Yahudi. Itu orang ngaco, nggak boleh. Bahkan orang Yahudi nggak mau. Orang Yahudi nggak mau diaku-akuin sama Gentiles. Karena agama Yahudi bukan untuk Gentiles. Ajaran Yesus bukan untuk Gentiles, bukan untuk orang non-Yahudi. Ya, Yesus pernah bilang di dalam Biblos, di dalam Alkitab, di dalam Gospel, aku datang hanya untuk suku-suku yang sesat atau orang-orang Bani Israel. Betul nggak tuh? Matius pasal 15:24 ya. 24, jadi bukan buat kita. Jangan gitulah ya. Jangan gitu. Jangan gitu. Mari kita mulai. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Loh, ini udah biasa pasti larinya ke Parakletos. Oh enggak, saya nggak lari ke Parakletosnya. Sorry ya. Kayak nama beda, biar kata hitam beda. Beta beda, Bos. Kalau Parakletos itu sudah umum. Iya. Parakletos sudah umum, kawan. Aku tidak mau lari ke situ. Ngapain? Rugi. Ya kan orang lain nanti disangka saya ikut-ikut orang lain, kopi-kopi ya, sorry ya. Baik, Ustadzku turun ke bawah, geser ke bawah pelan-pelan. Siap. Geser ke bawah pelan-pelan. Tuh kan dia pasti cari Parakletos. Enggak, iya memang nomornya Parakletos, tapi gue nggak mau lihat Parakletosnya. Set dengan segala kerendahan hati tidak ke situ lagi. Ya, dilihat dari sisi yang lain. Terus ke bawah, terus ke bawah, nanti ada yang nomor-nomor seperti biasa. Ada nomor-nomor. Op. Seorang penolong tuh 3875. Klik aja 3875-nya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong 3875. Nah, oke. Parakletos ke bawah, geser pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke ya. Penghibur, penolong, seorang pengantara. Comforter, advocate. Baik. Oke. Ingatin yang ada tulisan tuh dalam TB. Ada tulisan dalam TB. Penghibur, nomor penolong, seorang pengantara. Oke. Baik. Kita ke sebentar. Aduh, di mana lagi? Kita langsung lihat siapa ini pengantaranya. Pengantara itu siapa ya? Kita lihat di dalam. Tunggu sebentar. Jadi seorang pengantara yang lain.
seorang pengantara yang lain. Ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa yang dikatakan oleh Jesus ini bukanlah roh ya, bukan roh, tapi adalah seorang. Tuh tulis baca. Jadi seorang, ya, seorang pengantara yang lain. Mana dia? Sebentar. Mana dia? Aduh, ini kita langsung ke intinya aja. Kita tidak pengantara. Loh, kok habis? Oh ini baik. Pengantara. 1 Yohanes 2 ayat 1. Pengantara. Ke atas kotak tadi diganti, Bung Ade. Oh, bukan tadi. Yohanes. Iya, bukan Yohanes, Ya. tapi 1 Yohanes. Oke. 1 Yohanes. Enggak, aturannya yang tadi aja. Iya. Enggak apa-apa lah ya. 1 Yohanes. spasi, iya. 2 ayat 1. 2 ayat 1. Ayat 1. Iya, oke ya, sudah ya. Untuk versi paralel nggak apa-apa. Langsung, alhamdulillah ini agak cepat nih. Saya senang kalau begini. Siap. Karena sudah bukan mengulang-ulang lagi ya, orang sudah tahu bahwa yang dijanjikan Yesus itu seorang pengantara yang lain. Seorang pengantara lain, seorang. Ya, bukan ini. Tapi saya tidak mau menyalahkan Roh Kudus juga tidak. Anak-anakku, 1 Yohanes, anak-anakku, ini clue, ini apa ya? Petunjuk. Ya. Anak-anakku, wih, gede sekali. Siap. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu. Ya. Ini oleh Yohanes, yang dipercaya menulis ini adalah Yohanes, padahal belum tahu juga ini siapa Yohanesnya, tapi dipercaya oleh Bapak Gereja sebagai Yohanes yang adalah murid kesayangan Yesus. Jadi dia mengabarkan tentang ajaran Yesus karena dia orang Israel, dia boleh mengajarkan itu, ya. Anak-anakku katanya, artinya jemaatku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Berbuat dosanya apa? Jangan percaya sama Allah lain. Pengajaran yang lain. Harus pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus sudah jelas ya. Gini. Pelan-pelan semuanya ya. Semua yang melihat tayangan ini kita pelan-pelan ya. Karena saya tidak, terserahlah orang Kristen itu, pendeta-pendeta itu, Bapak Pendeta L itu bilang saya penipu. Enggak. Saya sistematis dan ilmiah. Saya nggak mau penipu. Seharusnya Om L, Om Pendeta L, kasih saya uang karena saya sedang menipu umat Islam. Kasih saya uang. Ini kalau memang Om L itu bilang saya menipu, ini penipu yang ilmiah, penipu yang study, penipu yang belajar. Om L belajar? Saya nggak tahu Om L belajar apa enggak. Ayo belajar sama-sama yuk, belajar sama-sama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Dosanya apa? Pertama, Markus 12:29 udah jelas. Hukum yang pertama dan terutama adalah, dengarkanlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Allah itu Esa. Itu terutama. Betul. Ya. Nomor 2, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu agar mereka semua tahu dan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang Tuhan yang satu-satunya adalah Allah, Yesus utusan. Ya, kalau bahasa Yunaninya bilang apa tuh? Prophet. Iya, bahasa prophet, Inggrisnya. Apostolos apa nggak tahu lah. Pokoknya saya lupa. Pokoknya prophet itu bahasa Inggrisnya, bukan bahasa Yunani. Ya. Jadi ini hukum yang terutama. Di luar itu engkau berbuat dosa. Membuat Yesus jadi Tuhan itu dosa.
menurut Yohanes. Namun, ya, setelah angka 1 itu, namun jika seorang berbuat dosa, perzinahan, mabuk, lalu makan daging babi yang kemarin kita bahas itu di Makabe, tidak sunat, ya, tidak melakukan Torah, ya, seperti yang tertulis di Makabe, ya, itu dosa, ya. Tetapi jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Yesus itu bukan Tuhan. Dia itu pengantara kepada Allah, kepada Bapaknya. Yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus bukan Tuhan. Dia cuma pengantara. Parakletos. Gitu ya. Ya, coba ke bawah. Enggak, itu pengantara. Pengantara bukan parakletos. Ke bawah aja. Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah lagi. Terus ke bawah. Apakah Yesus di sini dibilang parakletos? Bukan 3-4. Anak-anakku, mana itu? Mempunyai ke bawah. Namun jika seorang, coba pengantaranya tuh klik. Yesus disebut apa di situ? Pengantara itu. Parakletos kan? Parakletos. Parakletos. Oke ya, sudah ya. Berarti Jesus adalah Parakletos. Jesus adalah pengantara. Ya bukan Tuhan. Ada ayatnya. Yohanes, nggak usah dibuka. Yohanes 14 ayat 6. Semua orang hafal. Dari masa sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakannya. Bukan dikorbankannya. Bukan. Dikaruniakannya. Anaknya yang tunggal. Pelan-pelan. Kita tahu di sepanjang Bible itu yang namanya anak Allah itu banyak sekali. Bukan cuma Yesus. Dan semuanya disebut anak tunggal. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Alkitab itu sayang kepada Nabi ini seperti Bapa sayang kepada anak tunggal. Ngerti gak sih? Nanti kalau ada Nabi yang lain lagi, dia sayang seperti anak tunggal. Elia disayang seperti anak tunggal. Daud seperti anak tunggal. Salomo seperti anak tunggal. Efraim adalah anak tunggalnya. Israel biji mataku katanya. Seperti biji mataku. Ya. Semua nabi pada zamannya, ketika ada nabi, satu nabi, maka nabi itu seperti anak tunggal Tuhan. Karena dijaga, diurus lebih daripada yang lain. Gitu ya, anak tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka tuh ya, kita mu'alaf masih apa? Murtadin Al-Fatihah salah. Katanya baca Yasin. Iya. Surat Al-Baqarah. Katanya Zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Astagfirullah. Naudzubillah. Ya Allah. Udahlah, kita nggak bisa bicara orang. Begini aja ya. Jadi sudah jelas ya. Jesus adalah parakletos. Lalu di tempat yang tadi, di Yohanes 14:16, dia menjanjikan parakletos yang lain. Oke ya. Oke ya. Lalu Yohanes 14:16 tadi coba tolong dibuka dulu. Siap. Yohanes 16. Kita ke situ aja, nggak usah jauh-jauh. Oke, siap. Kita balik lagi saja. Iya, kita balik saja, nggak apa-apa. Yohanes berapa tadi, Tat? 16. 16. Ayat 16. Iya. Kita pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan supaya orang nggak bilang kita halusinasi. Iya, betul. Baik. Udah jelas ya. Aku akan minta kepada Bapak. Dia minta. Sekali lagi, dia minta. Kenapa Yesus minta? Tapi ke bawah dulu. Geser ke bawah. Kita udah tahu Yesus adalah parakletos. Dia minta parakletos yang lain. Terus ke bawah pelan-pelan.
Penolong seorang. Sudah itu. Seorang penolong yang lain tuh ya. Yang lain. Itu 243-nya diklik di bawah yang lain tuh. Di bawah. Seorang penolong yang lain, 243. 243-nya diklik. Coba lihat. Alon. Terus ke bawah lagi. Ke bawah yang lain. Coba lihat. Udah. Orang lain. Roh Kudus. Ini Roh Kudus. Orang. Sudah berkali-kali tuh. Baik, saya baca pelan-pelan deh biar saudaraku bilang saya tidak halusinasi lah, apalah. Itu mas-mas itu yang bikin channel itu, mas-mas yang ganteng itu, orang Jawa itu selalu bilang halusinasi, kayak nama halusinasi. Mari saya baca pelan-pelan ya, Mas. Baca, Mas. Baca. Hei, jangan tidur terus. Baca. Dalam TB, lain 61, yang lain 19. Orang lain tuh, ayo. 8. Orang-orang lain 5, pula 5, kepada yang lain 5, lain seorang tuh ada. Tuh, ada seorang lain tuh. 2 tuh. Seorang, ini orang, Mas. Aduh. Udah ya? Bukan Roh Kudus. udah ini penekanan aja. Udah, jangan lama-lama di sini. Rugi saya. Antum belajar sendirilah ya, jangan saya ajarin. Rugi saya mengajari antum. Balik aja, diklik balik. Balik ke tempat yang tadi 1416. Oke, naik ke atas. Oke, sip. Terus, aku akan minta kepada Bapak. Kenapa dia minta? Yohanes 14-nya diganti 17. Oke, siap. Diganti 17. Sebelah kanannya, tunggu sebentar. Sebelah kanannya itu apa semua aja lah. Sebelah kanannya supaya saya nggak dibilang comot-comot ayat. Semua aja. Semuanya. Sudah? Yohanes 17. Oh no, itu 14. Yohanes 17. Yohanes 17 semua. Ya. Yohanes 17 semua. Oke. Sudah. Nah, sudah. Tuh baca judul yang miring itu ya. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke ya. Ini doa Yesus loh, bukan doa saya, bukan doa orang Islam. Oke. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit. Kalau dia Tuhan, ngapain dia menengadah ke langit? Bangun. Orang-orang Kristen tuh suka aneh-aneh aja. Tuhan, bagaimana Tuhan? Dia menengadah ke langit kok. Kepada siapa dia menengadah? Ini Yesus lagi apa? Yesus lagi bikin apa ini? Jangan begitu kawan. Ya kan? Yesus itu menengadah ke langit. Ya. Sudah. Dan berkata, Bapak, kasihan. Bapak, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Aduh. Orang Kristen suka bilang, orang-orang Islam tuh mendoakan agar Nabi Muhammad dimuliakan. Ini apa? Yesus sendiri minta dia dimuliakan kok. Bagaimana? Yesus minta dia dimuliakan. Dia minta. Karena apa? Karena jamaahnya nggak ada yang berdoa buat dia, kawan. Jelas nggak? Betul. Orang Muslim jamaah Rasulullah. Maka itu Rasulullah bilang, umatku, mendoakan nabinya. Kau mendoakan nggak nabimu? Kau mendoakan nggak Tuhanmu? Kau doakan nggak dia? Kawan, doakanlah supaya dia dipermuliakan. Kasihan ini dia minta sendiri kepada Tuhan. Ya Tuhan, permuliakanlah aku. Kasihan kawan. Kasihan dia minta-minta itu. Kalau orang Islam, Rasulullah nggak perlu minta. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya.
semua manusia dari berbagai zaman dan dari seluruh muka bumi ini, dari seluruh agama dan ras, itu mendoakan beliau. Lanjut. Bapa telah tiba saatnya, permuliakan anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ai, kasihan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang apa tuh? Kuasa atas segala yang hidup pada saat itu. Coba perhatikan. Sama seperti engkau telah. Hanya pada zaman Yesus dia berkuasa. Sekarang, maaf, tidak. Karena telah pada saat itu. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa? Bani Israel. Bukan seluruh dunia. Ngerti ya? Oke. Ya. Lalu 17:3. Ini yang sudah jelas. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Oke? Ayat 4. Ayat 4. Ayat 4 tampilkan. Aku telah mempermuliakan engkau. Kalau Yesus itu Tuhan, dia mempermuliakan. Siapa lagi kawan? Aduh, ini orang. Aduh, udah susah lah. Susah ngomong-ngomong gini, saya susah. Hati susah kawan nih. 17:5 dah. Oke, siap. 17:4 dulu, jangan tutup. Jangan tutup. Siap. Udah ya. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, coba saudaraku tersayang, aduh, aku mau bilang apa lagi sampai aku dibilang penipu ini. Aku ini berusaha untuk lihat ini udah bukan tafsir kayak nama, ini udah fresh, murni yang ada di sinilah kawan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Berarti Yesus bilang kepada Allah, aku memuliakan Allah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti sudah selesai belum? Belum. Coba baca. Sudah selesai. Aku telah mempermuliakan engkau. Iya. Berarti sudah ditutup dengan kemuliaan. Kalau di gereja, betul. Kalau udah mau pulang, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Aku ulang ya, hai murtadin, dengar baik-baik. Ya, murtadin lu nggak tahu berkat lu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dosa dengan F. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ulang. Masih hafal. Berkat. Harus hafal, itu baru kita bilang mualaf. Kita bukan mualaf kaleng-kaleng, sorry ya. Kita bukan mualaf tipu-tipu, Mr. L. Kita bukan mualaf tipu-tipu, sorry. Gak ada gunanya. Ya, apa yang mau ditipu dari umat Islam? Sendal aja hilang di masjid. Itu dorang ambil, itu kotak amal, dorang ambil kawan. Ayolah, baca pelan-pelan. Aku telah mempermuliakan engkau Allah, kata Yesus. Berarti dia bukan Tuhan, orang dia mempermuliakan Tuhan kok. Iya, betul. Di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Benito, selesai, kaput, kapis, finish, end, habis sudah. Dia udah nggak ada lagi tugas, sudah nggak ada, udah habis. Dia ngomong kok, beliau yang bicara, Jesus. Ya, ayat 6, ayat 5 lah, supaya saya nggak dibilang apa comot-comot ayat. Kayak nama itu comot-comot ayat aja. Oh enggak, satu pasal gue baca kawan, sorry. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku. Dia 4 kali, baru 5 ayat, 4 kali menghibah, memohon-mohon sama Tuhan untuk dipermuliakan kawan. Rasulullah nggak pernah melakukan itu. Kalau memang Yesus Tuhan, dari 17:1 sampai 5 itu sudah berapa kali kita baca, permuliakanlah aku. Ya Allah, kasihan sekali. Apakah Allah tidak mempermuliakan dia? Allah mempermuliakan beliau kok. Kenapa harus minta-minta? 6.
Siap. Enggak, jangan. Ini nih ayat yang paling Oke. seneng dipakai sama ada satu ibu-ibu yang suka ada di YouTube yang selalu bilang itu Yesus Tuhan dengan pakai ayat ini nih. Oh, itu Kainama nggak berani, Nandar itu nggak berani. Baca 17:5, beraninya 17:3 aja. Mari saya baca. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Roh itu ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Aduh, Ibu, mengertilah. Roh dulu diciptakan, baru nanti roh Allah kasih masuk di dalam kita punya badan ini. Gimana? Bukan berarti dia sudah ada, dia adalah Tuhan karena sudah ada. Aduh, cetek sekali teologi ini, cetek sekali ini orang-orang. Enggak, dia bilang di 17:5 sebelum dunia ada. Hei, Hitler so ada sebelum dunia ada. Michael Jackson so ada. Michael Jackson so ada. Tapi dia belum masuk ke dalam tubuh. Betul. Berarti ya? Ya betul, ya? Betul. Roh itu sudah ada. Roh itu sudah ada. Baku kumpul di sana namanya Lauh Mahfudz. Betul. Aduh, ini orang-orang belajar teologi nggak sih? Iya, betul. Semua ada terkumpul di sana. Hitler ada, Maradona ada, Madonna ada, ya, Mick Jagger ada, ya. Iya. Siapa yang Freddie Mercury ada, cuman belum menyanyi. Iya, betul. Dorang nanti turun, baru jadi Michael Jackson, ya. Beat it, gitu ya. Lalu Freddie Mercury, is this the real time? Is this just fantasy? Caught in a lifetime, no escape from reality. Open your eyes, hey kawan. Freddie Mercury aja bilang, open your eyes, look up to the stars and see, lihat. Itu Freddie Mercury tuh, yang bukan Islam bilang, buka mata kawan, lihat ayat 6. Aduh. Maka itu saya bilang malam ini saya menjelaskan Rasulullah bukan dari arah yang sama, arahnya berbeda. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadamu. Catat nih pelan-pelan ya. Yesus bicara, aku telah, benar ya? Ya, kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Nah, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Telah berarti zaman Yesus dan zaman sebelum Yesus diangkat. Ngerti ya? Kalau setelah Yesus diangkat, lain lagi kawan ceritanya. Makanya langsung kita pindah ke Yohanes 14:16. Begitu. Ya. Ini harus ini kalau dibilang ini enggak sistematik ilmiah, gue bingung lagi. Kalau dibilang halusinasi, gue bingung dah. Aku akan minta kepada Bapa. Loh, ini gimana Yesus ini? Berarti tugasnya dia yang selesai. Tugas dari Bapa kepada orang-orang di luar zaman Yesus belum selesai. Ngerti ya? Ngerti ya? Betul. Yesus tadi bilang, permuliakanlah aku karena aku telah melakukan tugasku. Tapi dia bilang lagi, aku minta kepada Bapa supaya menyertai kamu selama-lamanya loh. Karena dia akan diangkat, maka tidak ada yang menyertai jemaahnya. Gitu, ngerti ya? Makanya dia minta, memberikan kepada orang-orang ini ya Tuhan, ya Allah, berikanlah kepada jemaahku seorang penolong yang lain, seorang parakletos yang lain, seorang pengacara yang lain. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke ya? Sudah ya? Iya. Oke. Terus kita lanjut ya. Kita udah lihat tadi ya, alos parakleton. Dan yang diminta adalah seorang, bukan seroh. Ustadz Bung Ade paling seneng ngomong gitu tuh. Ustadz Bung Ade Aristoteles paling suka. Itu kan seorang Ustadz Ke. Seorang, bukan seroh. Itu bahasa Yunaninya, bahasa Yunani Koine bilang alon parakleton. Alon itu seorang, bukan seroh. Alon parakleton. Oke. Ayat 17. Siap.
Ayat 17. Kalau paparan ini dibilang halusinasi, gue bingung. Gue nggak ngerti lagi. Ini sudah sistematis ilmiah dibilang, aduh. Ada satu ibu-ibu bilang, udah nggak usah didengerin mereka, Ustadz. Oh, harus didengar. Iya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Perhatikan baik-baik, saya ulang ya. Yang akan datang ini namanya roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Ya, berarti orangnya ada. Ngerti ya? Betul. Ya. Kalau dunia tidak mengetahui dia, itu orangnya nggak ada. Tapi dunia tidak dapat menerima. Gini, saya datang ke kantor kelurahan. Lalu lurah tidak suka sama saya. Saya mengurus kartu keluarga. Lalu dia bilang sama sekretaris kelurahan, coba kau samperin dulu itu bapaknya Hatta itu. Tanya dia minta apa, tanya dia mau urus apa. Kau aja yang ngurus. Ya. Saya ada di situ. Tapi misalnya ini bukan menjelek-jelekan Pak Lurah ya. Bukan, tapi misalnya ini contoh saja. Ya, contoh. Tapi si Pak Lurah ini misalnya rasa kurang hati bagaimana sama beta juga. Lalu Antua bilang begini, udah, Ale saja yang lihat pergi di muka sana, lalu baku dapat yang itu bapaknya Hatta, Kainama itu, bilang dia mau urus apa. Nanti Ale aja yang ngurus. Beta malas. Ya. Jadi dunia tahu bahwa ada beliau, seorang lain yang akan datang, diminta oleh Yesus, yang setingkat dengan Yesus. Namanya tadi kita sudah sama-sama lihat ya. Yesus disebut Parakletos, yang mau datang juga Parakletos juga. Parakletos. Tapi Parakletos yang lain. Laki-laki, manusia yang lain, yang derajatnya, kekuasaannya, mujizatnya, kehebatannya sama dengan Yesus, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena Yesus bilang dia penolong. Betul. Berarti menolong Yesus pelan-pelan. Tadi di 14:16 saya bilang Yesus minta penolong yang lain untuk menyelesaikan tugas dia yang sudah habis waktunya, tapi masih ada yang belum. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Ya. Berarti yang datang, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikanmu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Karena Yesus tidak bisa mentuntaskan semua ajarannya, dia sudah selesai tadi dibilang di 17 itu ya, yang kita baca 17:4 ya. Bapak, aku sudah selesai nih tugasku. Ya, apa? Betul. Menyampaikan saja. Nah, untuk yang lain, aku minta tolonglah datangin lagi. Berarti dia sudah tahu. Dunia tidak dapat, yaitu namanya roh kebenaran. Jadi penolong yang lain ini, Parakletos yang lain punya nama. Siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Oke, sudah ya? Tapi itu setelah titik tuh. Tetapi kamu mengenal dia. Nah loh, gimana sih? Ini Yesus bagaimana? Orangnya belum datang kok. Tapi orang Yahudi, murid-murid Yesus kan orang Yahudi, betul? Betul. Sudah mengenal dia. Ayo, kan orangnya belum datang. Kan gini, Yesus kan ngomong sama murid-muridnya nih yang 12. Judas masih ada kok malam itu, waktu Yesus ngomong ini, Judas masih ada. Masih ada. Dia ngomong, 11, karena, maaf, Judas nggak ada. Karena Judas waktu itu sedang ke Kayafas untuk urus 30 keping perak itu. Jadi ada 11 di situ. Dia bilang, hai orang-orang Yahudi, yang akan datang ini tidak dikenal oleh dunia. Tapi kamu kenal dia, orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, kamu kenal dia. Loh gimana, orangnya belum datang kok. Orangnya belum datang, tapi kok kamu kenal. Maka inilah yang bikin murid-murid itu gimana ya, siapa? Gitu. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini siapa?
Emang kita kenal Yesus? Mungkin pada saat itu ya, ada yang nanya, "Nih, kan Rabuni sendiri, Rabi sendiri, Tuan Guru yang bilang kepada kami bahwa dia baru akan diminta oleh Rabi, Rabi baru akan minta dia supaya kepada Bapak, supaya Bapak kasih. Tapi kok kami kenal?" Ya, kamu sudah kenal dia. Orang Yahudi sudah kenal dia. Ada. Ya? Mantap. Orang Yahudi sudah kenal. Al-Quran bilang, bilang, siap. Yahudi dan Nasaro, orang Yahudi dan orang yang tinggal di Nazaret ini, dan Nasaro, pengikut Yesus. Kemarin kita sudah bahas. Siap, kita sudah bahas kemarin. Al-Quran memberikan pengertian kepada kata Nasaro cuma dua. Nama tempat dan asal tempat seseorang. Sekali lagi, nama tempat dan asal tempat seseorang. Yang kedua, penolong agama Allah. Ketika Nabi Isa mengatakan, siapa yang mau menjadi penolong Allah? Nahnu, kata para Hawariyun, para sahabat, para 12 disciples, 12 murid. Nahnu, kami. An-Nasr, kami penolong agama Allah. Nasaro. Ya, sudah ya? Betul. Orang-orang Yahudi dan orang Nasara mengenal Rasulullah lebih baik daripada mereka mengenal anaknya sendiri. Nah, di sini dibilang, boom. Yesus bilang, apa kamu tidak kenal? Kamu kenal. Kenal ini yang akan datang ini, kenal kamu. Gimana? Siapa kan belum datang? Kenal. Kamu kenal dia. Siapa? Kejadian 25 ayat 6. Kejadian 25 ayat 6. Kita cepat saja. Siap. Kejadian 26. Nanti kita bungkus. Bismillah. Kejadian 25 ayat 6. Ayat 6. Keren ini. Belum. Belum, masih jauh ya? Tetapi masih jauh. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup, meninggalkan Ishak anaknya, dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ini cerita tentang siapa? Tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya, siapa ini? Iya. Bapak Abraham. Bapak Abraham memberikan pemberian kepada Hagar dan kepada Keturah, istri beliau yang ketiga. Jadi Bapak Abraham tuh punya istri 3 ya. Bapak Abraham tuh poligami ya. Dan itu tidak mengganggu akidah ya, karena dia menjadi besar sekali ya Bapak Abraham itu ya. Bapak Abraham punya istri 3 kawan. Jadi jangan marah-marah umat Islam. Poligami kok tidak tahu itu apa. Jadi kepada Sarah itu tinggal di daerah Hebron kan. Tapi kepada Hagar serta Keturah beserta seluruh anak-anaknya, anaknya Keturah 6. Anaknya Keturah 6. Ibunda Sarah punya anak 1 namanya Ishak. Ibunda Hagar, Siti Hajar itu punya anak 1 namanya Ismail. Tapi Keturah punya anak 6. Lalu mereka semua disuruh pergi ke sebelah timur, dikasih tanah warisan. Tanah timur. Yang ada Ka'bahnya. Oke, sudah ya. Oke, lalu lanjut. Yesaya 41 ayat 2. Yesaya 41 ayat 2. Sistematis. Pak. Bukan halusinasi. Sistematis. Yesaya 41 ayat 2. Sistematis, bos. Sudah, tampilkan. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Kan tadi dibilang suruh pergi ke timur. Berarti keturunan dari Ismail. Keturunan Ismail itu di timur. Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Menaklukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Dan panahnya membuat mereka seperti, apa itu kata? Seperti jerami yang tertiup. Orang keturunan Ismail dari timur. Dari tanah Arab. Sudah, sambung. Kidung Agung 5 ayat 10. Kidung Agung 5 ayat 10.
Kidung Agung 5 ayat 10. Tampilkan. Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Sudah. Ayat 10, ayat 11. Ayat 11. Ya. Sudah tahu ya, putih bersih dan cerah, merah. Kulitnya putih bersih dan kemerahan. Dari keturunan Ismail di tanah timur. Yang pedangnya mengalahkan bangsa-bangsa bagaikan emas. Emas murni kepalanya, rambutnya mengombak hitam. Sadar. Mengombak hitam. Sallu ala Nabi. Mengombak hitam seperti gagak. 12. Siap. Oh, ini saya besarkan. 12. Mantap ini. Semakin cadas. 12. Tampilkan. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. 13. Oh, saya nggak ambil satu-satu ayat saya nggak mau. Nanti halusinasi lagi kata. Siapa yang halusinasi kawan? Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar, bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Artinya mulia, tidak ada noda, tidak ada kebohongan, tidak ada kata-kata yang ini, ya. Dari mulutnya. 14. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Jadi kokoh ya, kokoh, rambut hitam ikal, bergelombang, kulit putih kemerah-merahan, pipinya kemerah-merahan, lalu tangannya kuat, berhiaskan permata Tarsis tuh agak-agak ini matang karena matahari ya. Permata Tarsis tuh ya. Gading tuh tidak putih tapi dia mahal gitu ya maksudnya ya, ngerti ya? 15 terakhir, 15. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti apa? Gunung Baca. Libanon. Oke, Arab dia. Iya. Udah ya? Terpilih seperti pohon-pohon aras. Mereka sudah kenal kawan ini, tokoh satu ini yang akan datang ini sudah kenal. Kanal mati, tanda-tanda tubuh, rambut, ada tanda di punggungnya, ada tahu, mereka semua tahu, sudah selesailah. Cuma siapa? Parakletos. Kalau apologetik, aku mau bilang pada saudaraku, tuan guruku, ustadz dan ustazah yang bergerak di YouTube ini, lalu apologetika kristologi, terperangkap dengan kata parakletos yang diterjemahkan menjadi penghibur. Udah nggak bisa dapat, nggak bisa. Saya terangkan ya kenapa. Karena kata parakletos bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram. Sekali lagi, kata parakletos bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Aram. Jadi ketika orang mencari parakletos ini siapa, dengan membuka Bible bahasa Ibrani, itu nomornya paraklit. Karena mereka tidak tahu ini apa nih. Tapi di situ Ustadznya di dalam Alkitab bahasa Ibrani tulisnya paraklit. Itu serapan. Orang Ibrani nggak pernah bilang paraklita, nggak pernah. Orang yang berbahasa Aram nggak pernah bilang paraklita, nggak pernah. Karena itu bukan bahasa mereka. Contoh, saya kumpul di sini di tanah Kabupaten Bogor. Lalu mereka sedang ada perkumpulan namanya balad. Balad itu perkumpulan kayak apa ya, orang-orang Sunda sedang berbicara dengan para tokoh-tokoh, baik itu tokoh agama, tokoh Pemda, tokoh apapun, tokoh-tokoh sedang ngumpul. Lalu mereka punya gelar di masing-masing dusun,
Kalau orang Ambon bilang Bapak Raja. Iya. Kalau di sini yang ngetop itu bukan Bapak Raja, tapi mandor. Mandor, iya. Jadi di Kabupaten Bogor yang sudah agak rapat dengan Jakarta Timur. Jadi Ya. budaya Betawi dan budaya Sunda itu sudah bercampur. Mereka bilang mandor. Mandor ini adalah seorang yang menjadi penolong, ngurus surat-surat. Kalau warga ada masalah birokrasi, surat-surat. Kalau warga dalam masalah hukum, kalau warga ada masalah kesehatan, masalah keuangan, dia di situ namanya kepala dusun. Cuman bahasanya mandor. Nah, orang yang punya gelar mandor di sini di tanah Kabupaten Bogor ini biasanya orang malah nggak tahu namanya siapa. Dipanggil siapa? Etata, mandor. Ngerti? Itu tuh si mandor. Mandor, balik kemana? Ke dia lah. Mandor mau kemana? Kesini dulu yuk kita ngobrol. Bahkan namanya tertutup oleh gelarnya. Ngerti ya? Iya, betul. Ngerti ya? Betul. Nah, posisi 14-16 yang tadi saya sudah uraikan pelan-pelan secara sistematis dari akarnya. Kenapa Yesus minta kepada Bapa untuk diberikan seorang parakletos yang lain, seorang pengacara yang lain, seorang advocate yang lain, seorang penolong yang lain. Dia tidak sebut parakletos karena Yesus bukan orang Yunani, betul? Betul. Yesus tidak berbicara bahasa Yunani kepada sesama orang Yahudi pada saat itu, murid-muridnya. Ya. Buat apa dia bicara bahasa Yahudi? Sama aja seperti di sini. Orang Kabupaten Bogor ngomong sesama orang Sunda yang lagi ngumpul, yang tadi saya bilang sedang kumpul-kumpul para tokoh itu, sesama orang Sunda, dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Enggak. Dia pasti ngomong dalam bahasa Sunda. Betul. Betul. Yesus tidak pernah bilang parakletos, tidak pernah. Lalu kenapa ditulis di situ? Yang menulis itu dalam bahasa bahasa Yunani. Ngerti ya? Yang menulis, yang bilang parakletos. Sehingga istilah itu diserapkan ke dalam Alkitab bahasa Ibrani. Alkitab bahasa Ibrani itu bukan bahasa asli. Alkitab bahasa Ibrani, pelan-pelan ya, ini bukan halusinasi. Ini ilmiah. Ayolah, Kristen-Kristen halusinasi, penipu. Enggak, lu ditipu bagaimana? Ini ilmiah lah. Om L. Bangun Om, bangun. Yesus tidak pernah bilang parakletos karena dia orang Yahudi. Bahkan waktu Yesus membangunkan anak perempuan yang mati itu aja dia bilang talita kum. Nah, gimana sih? Talita kum. Kenapa tetap ditulis talita kum? Karena tidak ada padanannya dalam bahasa Yunani, tidak ada. Ya udah tetap talita kum. Eli lama sabachthani. Enggak ketemu bahasa Yunaninya, padanannya enggak ketemu. Tetap Eli lama sabachthani. Maranatha. Tetap Maranatha. Ephata. Tetap Ephata. Itu bahasa-bahasa Ibrani. Ngerti ya? Nah pada saat dia ngomong parakletos ini, sebetulnya dia tidak ngomong parakletos. Karena dia orang Yahudi. Parakletos istilah Yunani yang dipadankan dengan kata-kata Yesus yang dianggap dekat. Maka itu kalau kita buka tadi 3895 tadi itu 3859 yang parakletos itu artinya banyak. Artinya banyak. Betul, Ustaz. Karena itu arti padanan, kata padanan, bukan kata dasarnya, bukan. Artinya banyak. Advocate, counselor, comforter, parakaleo, a person that you call, kaleo, call, para, beside, di samping. Aduh, ini bukan halusinasi, sorry ya. Oke, sudah ya.
Siap. Kita harus tahu, jangan terjebak di situ, jangan terjebak di terjemahan. Kitab Ibrani ditulis 14:16 itu, Yohanes 14:16, Paraklit, Pereklit. Pereklit itu bukan bahasa Ibrani, itu serapan dari bahasa Yunani. Karena Alkitab bahasa Ibrani adalah justru terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani. Gitu ya. Tapi di bahasa Aram, dibuka Alkitab bahasa Aramea, tulisannya Paraklita. Iya, karena yang ada sekarang Alkitab bahasa Arameanya itu melihat bahasa Yunani. Karena nggak ada Alkitab asli kata-kata Yesus yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramea tentang 14:16 ini. Sudah. Jadi sebetulnya apa Parakletos? Yesus bilang namanya. Karena gelar itu, gelar yang akan datang itu sudah menempel erat kepada sosok yang beliau sudah kenal. Sama seperti yang tadi saya cerita Kabupaten Bogor. Nama mandor itu gelar, bukan nama. Tapi begitu tanya, rumahnya Bang Mandor di mana? Rumahnya si A Mandor di mana, Wak? Sebelah sana. Pakai nama Pak Haji. Bapak Nyata. Lurus dari sini, nanti simpangan ketiga belok kiri. Ada pohon rambutan. Nah itu halamannya itu di situ. Itu halaman rumah Pak Mandor. Namanya jadi Pak Mandor. Padahal Mandor bukan nama. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, baik. Siapakah dia? Oke. Google kosong. Siap. Google kosong. Google kosong. Semakin menarik ini. Oke. Enggak. Bukan menarik ini. Kalau buat orang Kristen menyebalkan. Oke ya. Iya, siap. Kita masuk detik-detik yang menegangkan. Google kosong. Ini detik-detik menegangkan. Karena saya harus bertanggung jawab. Saya bilang kan melihat dari sisi yang lain. Saya tidak melihat dari Muhammadin, Atmak, 421, Yesaya. Enggak, saya lihat dari sisi yang lain. Oke ya. Lalu ketik Google Translator. Google Translator. Ya. Oke. Google Translate. Google Ya. dulu, Google Translate. Google. Iya, Google Translate aja supaya gampang orang-orang ngikutin. Oh begitu. Iya, ya. Iya. Oke, Google Translate. Google Translate. Google Translate. Kita enter. Ya, ini gimana sih? Hapus dulu lah. Google Siap, dulu, siap. Google Translate. Oh, saya hapus semua saja dulu. Oke. Saat-saat yang menegangkan ini. Iya, Google Translate. Oke, Google Translate enter. Google Translate enter. Nah itu, sebelah kirinya kan ada Inggris tuh. Inggris. Ya. Oke, udah. Sebelah kanannya diganti. Sebelah kanannya diganti. Ibrani, diganti Ibrani. Ketik aja Ibrani. 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 Ya. Sudah. Enter. Udah ya. Sebelah kiri yang Inggris itu masukkan teks. Iya. Masukkan ya. Oke. Ya. Saya besar. A besar. Oke deh. A besar. A besar. Iya. D delta. D. Terus V. V. O O. C A T E. C A T E. Ya, udah ya. Udah itu ya. Sudah. Oke ya, udah ya. Ya. Itu kan udah bahasa Ibraninya, bacanya Din. Oke lah, saya nggak usah baca ini lah. Di blok aja semua itu. Yang di sebelah kanan itu bahasa Ibrani di blok. Oke. Di blok. Oke. Copy. Ya. Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang ya. Ya. Itu kan ada tanda panah dua tuh. Inggris, Ya. Ibrani di tengah. Klik, ya. Oke. Itu ada tanda kali, diklik dulu tanda kalinya. Tanda kalinya diklik. Oke, sudah. Nah, Inggrisnya diganti Arab. Inggrisnya diganti Arab. Diganti Arab. Oke.
Masukkan. Muhammad. Bukan. Muhami. Muhammad, iya. Muhami itu apa? Advocate. Muhami itu adalah pembela. Muhami adalah seorang yang berdiri membela orang lain di depan hukum. Di depan hukum. Udah? Hukum siapa? Hukum Tuhan. Orang-orang yang tadi kita bacakan, apabila engkau berdosa di hadapan Tuhan, maka engkau memiliki pengacara. Gitu? Benar nggak? Yang tadi kita baca tuh. Hai anak-anakku, apabila engkau berbuat dosa, yang di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi tuh, ya kan? Maka engkau memiliki pengacara, yaitu Yesus. Yesus disebut Oreh Din. Din itu apa? Hukum-hukum agama. Betul. Di dalam bahasa Yunani-nya, Parakletos, advocate, counselor, comforter, penghibur, penolong, pengacara. Sudah ya? Nah, di dalam bahasa Ibrani aslinya, Aordin. Lalu kenapa Yesus bilang Aordin? Bukan. Yesus berbicara dalam bahasa Aramea, benar? Benar. Bahasa yang dekat dengan bahasa Aramea adalah bahasa Arab. Wake up, bukan halusinasi. Wake up, bukan halusinasi. Bangun. Bukan halusinasi. Nah, Yesus bilang, Muhammad akan datang. Namanya Muhammad. Gelarnya Muhammad. Kok bungkunya ada garis-garis? Iya ini, ada gangguan mungkin Ustaz. Ada gangguan. Tapi suara bagus ya? Bagus. Lanjut. Baik. Siapa Muhammad ini? Baik. Kita ke Yohanes 16 ayat 13. Oke. Ini kita Google kosong. Ini ditutup aja lah. Google kosong. Ya. Siap. Ya. Google kosong. Google yang baru. Siapa Muhammad ini? Muhammad. Yesus bilang Muhammad. Asik. Oke, udah ya. Lalu tulis itu John, John. Enggak, terbalik. John. Spasi. Ya. Spasi 16 tanda bagi. Oke. 13 spasi teks TEXT. No. XX. Oh, XX. XX. TEXT. Bukan K. TEXT. Spasi ANA A L Y SIS. Yes, enter. Sudah? Klik Bible. Aduh, si AA sudah kasih teh pahit lagi, ya Allah. Syukran, ya Allah, berkah. Syukran, sudah. Nah, mana dia? Nongol nggak? Oh, nongol. Oke, ya, terus ke bawah, terus pelan-pelan. Terus ke bawah, pelan. Terus ke bawah, terus geser terus, pelan-pelan, terus masih terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, terus lagi ke bawah, terus ke bawah, terus sedikit lagi, masih ada, terus ke bawah, terus lagi, terus KJV, terus stop Hebrew Bible. Oke?
Di dalam bahasa Hebrew, saya bacakan ya. Itu yang ada tulisan John 16:13 Hebrew Bible ya. Verua haemet. Sekali lagi. Verua haemet. Verua haemet. Bacanya dari kanan ke kiri. Ada John 16:13 Hebrew. Nah itu geser up kebanyakan. Geser up, geser satu huruf ya. Itu verua haemet. Yesus bilang, nanti yang datang itu verua haemet. Emet. Perhatikan baik-baik. Emet, ya. Nah, kata-kata verua haemet ini yang akan datang, yang Yesus mau bilang ini, ketik Google kosong, emet ini, ketik Google kosong. Ya. Google kosong sudah. Sudah. Nggak usah di copy, nggak usah. Oh ya, tidak usah. Saya lagi buka. Buka Google kosong aja. Ya. Saya cuma kasih tahu. Yesus bilang verua haemet. Ruah haemet. Beliau panggil itu emet, yang mau datang itu emet. Emet. Dah. Google kosong. Google kosong. Oke. Ketik STRONG STRONG spasi CON DAN ya CE spasi H 571 enter. Oke, pilih yang sabar. Itu yang Blue Letter Bible. Nah, itu ada tuh. H571 MF. Ini. Iya. Oke ya, klik. Udah. Ya, klik. Oke, bisa dibesarkan? Dikit. Emet. Oke, udah. Turun ke bawah sedikit. Emet itu ada tulisan emet ya. Ya, ini. Emet. Translation M. Oke, lihat ke sebelahnya tuh, Cara bacanya, kota A itu. Pronunciation itu cara apa? Ahmed. Selesai. Yesus menjadikan yang akan datang itu Ahmed. Oke? Nah, huruf Ahmed di dalam bahasa Ibrani itu, aduh saya gini. Ya itulah Ahmed. Sama Ustaz, Anda mau keluar air mata Ustaz. Masya Allah. Ya Allah ya Rabb. Yesus tidak bilang Parakletos tidak. Yesus bilang Muhammi Ahmed. Ini bukan halusinasi. Lihat pronunciation. Lihat cara bacanya. Bukan emet. Karena dia pakai, maaf ya, jangan marah. Para saudaraku, ini orang teologi lihat, aduh, masa nggak tahu sih? Orang teologi kok nggak tahu? Apa? Itu cara bacanya, itu Ahmed, bukan emet. Karena itu pakai segol. Ikut segol. Titik di bawah alef itu 3 titik segol, bukan sre, bukan 2. Kalau 2 itu tapi kalau 3 itu ada haknya segol. Itu lihat di bawah alef, di bawah alef itu namanya segol. Nikut segol. Aduh, masa nggak tahu sih orang? Masa iya orang teologi nggak tahu segol? Nikut, woi bangun woi, nikut was. Belajar sama Nandar, belajar sama siapa sih? Suhaib. Coba tolong Ustaz Suhaib tuh, Bung Ade, Ustaz Suhaib di Ternate, tolong ajar dulu. Ajar bahasa Hebrew ke apa? Bacanya Ahmed karena pakai segol. Ya Allah Rabbi ya Karim.
mesti bilang pakai apa lagi bahasa. Hei. Ya. Jadi panggilan beliau adalah begini. Jadi cerita malam itu begini. Ini kesimpulannya, Bung ya. Ya. Kesimpulan malam ini insya Allah, jangan marah-marah lagi orang-orang. Kalau kamu tidak mau terima bahwa orang Muslim memuliakan Yesus dan menyatakan bahwa Yesus menjanjikan kedatangan Rasulullah, ya udah aja gitu ya. Ya udah, tunjukkan dokumenmu, tunjukkan analisa ilmiahmu, jangan marah-marah ya. Gitu. Begini, peristiwa malam pada saat mereka namanya itu perjamuan makan malam terakhir atau the last supper. Sekali lagi, the last supper atau perjamuan makan malam terakhir, karena besok mereka mau Paskah dan ada peristiwa salib menurut orang Kristen. Itu ada peristiwa di mana Jesus mencuci kaki murid-muridnya, benar nggak? Pernah tahu nggak itu, Bung Ade? Betul. Jesus pernah mencuci kaki. Alhamdulillah. Jesus murid-muridnya. Nah, di situ terjadi percakapan. Aku akan meninggalkan kamu. Nangis murid-murid. Bagaimana ini? Bagaimana? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Begitu ya. Tapi aku akan minta kepada Bapa, ya, untuk memberikan kamu seorang penolong yang lain. Seorang pengacara yang lain. Seorang parakletos yang lain. Bukan Roh Kudus yang lain. Di bagian penutup kesimpulan ini, aku juga mau kasih tolong. Mau kasih perlihatkan, Ustadz minta tolong, Ustadz Bung Ade. Siap. Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes pasal 20 ayat 22. Ini kesimpulannya. Yohanes pasal 20 ayat 22. Ayat 22.